Sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan ya. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah kumpulkan kami melalui ibadah walaupun secara virtual Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempertemukan kami kembali lewat ibadah ini, dan kiranya Tuhan ibadah ini Engkau sertai, Engkau pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Kau pimpin Tuhan kehidupan kami, kiranya kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Mari adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Adik-adik, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kayaknya belum semangat. Ayo harus lebih semangat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Kak Susan. Suaranya iya. Nggak ada suaranya Kak, sorry. Ada suara. Halo, kedengeran? Kedengeran Kak. Oke, kita bersyukur pada pagi ini kalau Tuhan beri kita kesehatan ya. Tuhan beri kita free oksigen. Kamu bayangkan kalau kamu sakit kena COVID, bayar oksigennya berapa tuh? Atau masuk ICU. Waduh, mahal sekali. Sekarang Tuhan kasih kita nafas kehidupan. Coba tarik nafasnya dulu. Ya, keluarkan. Nah, ya semua itu gratis dari Tuhan. Tapi kalau kita sakit, itu harus bayar. Dan kita bersyukur kita semua sehat pada saat ini. Ya, oke, kita nyanyikan satu lagu, Ku Bersyukur Bapa. Ya, kita mau bersyukur pada pagi ini kalau Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita, sudah memelihara hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti.
Kenapa? dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku katakan kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan sudah memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk menyegarkan jiwa kami. Kami tahu ini semua kasih Tuhan dalam hidup kami. Kau sudah memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan setiap hari. Mulai dari oksigen gratis Tuhan, kesehatan, semua Tuhan sudah berikan. Hikmat dan akal budi, kepintaran di sekolah juga Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa. Sebab itu pagi ini kami mau sungguh-sungguh datang dan beribadah kepadamu. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, hari ini tema kita tentang bersyukur. Nah, tahu lagu? Adalah sukacita di hatiku. Tahu lagu itu? Nah, kita nyanyi ya. Pertama kita nyanyinya komplit dulu, nanti baru kita eja. Adalah susu kakak cici tata. Nah, gitu ya. Bisa ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita. Adalah susu kakak cici tata di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah susu kakak cici tata di hatiku. Diberikan Tuhanku. I have the joy. I have the joy, 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 joy. Down in my heart. Down in my heart. I have the joy, 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 joy. Down in my heart to sing. Nah, sekarang kakak diam, kamu yang nyanyi. Ayo.
Coba buka mic-nya. Pertama, langsung ya. Adalah sukacita. Yang kedua, adalah susu kakak cici tata. Ini mata cicinya kita di sini. Siap? Nyanyi ya. Suara yang keras. Kalau perlu begini. Sukacita kasih senyum. Oke. Kasih senyumnya yang termanis. Siap? Adalah Sukacita di hari adalah kita Kak itu di mute Kak. Joy in my heart, joy in my heart, I have the joy, 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 joy in my heart, joy in my heart to say. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sudah bersuka cita? Sudah? Sudah. Senyumnya mana? Kasih senyum yang termanis. Udah. Gigi, jangan kayak orang sakit gigi. Ini kayak Doraemon nih. Senyumnya kasih giginya yang manis. Nggak ompong nggak apa-apa. Oke ya, kita nyanyi lagu. Kakak bagi dua nih ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya. Oke, yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya, kalau tepuk tangan duduk nggak apa-apa. Tapi injak bumi bagaimana duduk kalau duduk? Ya, siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bumi, berdiri. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Mana horenya? Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. 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 Kau suka Hore. mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Suka hati serak gerak semua. Sorak hore. 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 Mari kita bersama. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. 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 Oke. Mati lagi, enggak kan? Oke, yuk. Sudah suka hati? Sudah suka cita? Sebentar, kita mau dengar firman Tuhan ya. Oke. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
suaranya kecil. hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar. Buka telinga kami, buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, kakak kembalikan kepada kakak Sansa. Kakak Sansa. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Shalom. Oke. Shalom. Pintar-pintar semuanya. Oke. Shalom juga. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Walaupun suara kasusan agak kecil, tapi tidak apa-apa. Kita tetap bisa menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena saat ini, adik kasusan sudah bilang, Tuhan sudah memberikan kita nafas. Tuhan sudah memberikan kita oksigen, ya. Coba hirup lagi, dalam-dalam. Hirup. Terus tahan 5 menit. Oh, nggak bisa, ya. Kebanyakan kali 5 menit, gitu ya. Nah, itu tandanya Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi, setiap yang Tuhan berikan buat kita perlu memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, walaupun suaranya tadi agak kecil, tapi kita tetap memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, hari ini kakak mau bawain pengumuman untuk minggu depan. Adik-adik, tolong simak baik-baik ya pengumuman yang dibawakan hari ini. Yang pertama, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan ayat hafalan untuk Jocelyn, Kampung Duri 2, Angel Kampung Duri 2, dan Felis dari Kampung Duri 1. Ya, mereka menghafalkan Yohanes 8 ayat 36. Ya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih buat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat adik-adik yang ingin memberikan ayat hafalan, juga dapat memberikannya kepada Kak Sansan atau Kak Silvi. Oke, minggu depan akan ada ibadah kembali via Zoom ya adik-adik ya. Ibadah gabungan, oke. Akan dengan tema belas kasihan Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Jeffrey. Jam berapa? Jam 11 siang. Oke adik-adik tolong dicatat, minggu depan kita masih tetap beribadah jam 11 siang. Berikutnya, nah adik-adik seperti yang tadi Kak Sansan bilang, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dan adik-adik yang membutuhkan bantuan dalam doa, adik-adik juga bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi atau kakak-kakak kelasnya adik-adik ya. Jadi adik-adik seperti teman-teman adik-adik yang memberikan ayat hafalan, nah, adik-adik juga bisa memberikan ayat hafalan. Dan bagi adik-adik yang membutuhkan bantuan dalam doa, saya sakit Kak, saya besok ada ujian Kak, saya ada masalah keluarga Kak. Nah, adik-adik bisa WhatsApp Kak Sansan atau Kak Silvi, nanti kita guru-guru akan sama-sama berdoa untuk adik-adik. Berikutnya, nah adik-adik, kakak ingatkan kembali, kita harus doa dan puasa nih, ya adik-adik ya. Setiap hari Kamis, dimulai dari Rabu jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Nah adik-adik, tetap diingatkan kembali, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan, harus menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Terus adik-adik juga kalau keluar diajak mama atau papanya misalkan, adik-adik juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan jaga jarak atau menghindari kerumunan. Terus makan makanan yang sehat, minum vitamin, tidur yang cukup ya. Terlebih tetaplah adik-adik di rumah saja, walaupun ya misalnya papa mamanya ajak adik-adik keluar, tetap di rumah saja ya adik-adik ya, karena situasi sekarang
belum selesai, tapi adik-adik tetap percaya Tuhan yang akan memulihkan semuanya menjadi baik. Nah, adik-adik untuk persembahan gereja anak Beskid, adik-adik dapat memberikannya dengan cara transfer ke rekening gereja anak Beskid dengan nomor berikut atas nama Hena. Ya, adik-adik ya. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mamanya untuk memberikan persembahan gereja anak Beskid untuk pekerjaan Tuhan dan yang terbaik buat Tuhan. Ya, karena apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita melebihi dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Yang adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama dan bisa catat nomor yang ada di layar. Nah, adik-adik diingatkan kembali untuk tetap selalu membaca Alkitab, untuk selalu berdoa. Adik-adik ya. Apa yang kita lakukan saat-saat ini, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita percaya mukjizat Tuhan akan datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan bahkan untuk Indonesia kita, gitu ya adik-adik ya. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kita. Walaupun adik-adik saat ini sekolah online, Tuhan pun tidak pernah membiarkan adik-adik. Tapi adik-adik harus semangat untuk berdoa dan membaca Alkitab. Dan kita berdoa khususnya untuk Indonesia. Ya, Tuhanlah yang akan memulihkan Indonesia untuk menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Sansan, dari Gereja Anak Beskid. Nah, kita akan pisah kelas adik-adik. Mohon nama adik-adik ditambahkan kelasnya supaya kakak dapat membagi kelas adik-adik dengan baik ya. Oke adik-adik, kita akan dibagi joy, hope digabung, faith, love, Holy Spirit digabung. Oke. Sebelum kita pisah kelas, kakak mau tanya apakah ada adik-adik yang baru pertama kali hadir di Gereja Anak Beskid? Apakah ada yang baru pertama kali datang ke Gereja Anak Beskid? Semuanya sudah beribadah ya di dalam Gereja Anak Beskid. Nah, yang sudah tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oke? Nah, kita akan bisa kelas. Kayaknya ada satu, Kak. Nih, Abel nih. Sini. Siapa, Kak? Siapa? Abel. Oh iya, Abel. Selamat datang, Abel. Dalam Gereja Anak Beskid. Selamat bergabung dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Kenneth dan Darren. Ke Abel ya. Oke, adik-adik. Kita akan bisa kelas. Kakak hitung sampai 3. Oke, kita akan bisa kelas. Oke, 1, 2, Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Dengeran suara Kak Hena semuanya. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Ada Christopher, Raymond, Reinhard. Semuanya setia ibadah ya sama Tuhan ya. Oke. Renat, Ci. Bukan Reinhard. Renat, Ci. Oh Renat ya, maaf ya. Renat sama Raymond. Ya. Ya, benar. Ya, oke ya. Renat. Oke adik-adik, sebelum firman Tuhan Kak Hena bawakan hari ini, Kak Hena mau tanya dulu nih. Minggu lalu firman Tuhan tentang apa ya? Tentang apa? Ayo. Ditutup dulu Kak. Minggu lalu, sebelum Kak Hena masuk firman Tuhan. Ayo, minggu lalu cerita tentang apa firman Tuhannya? Ini dalam rangka Kemerdekaan Indonesia. Sejati. kemerdekaan sejati, adik-adik ya. Dan dibawakan oleh sama siapa? Kak siapa?
Kak Aling. Intinya apa adik-adik? Kita tidak mau lagi diperbudak oleh perbuatan dosa. Ya adik-adik ya, jadi ingat apa ya, jadi tidak mau lagi berbuat tentang marah, cepat marah, males ya. Ada 6 kemarin minggu lalu ya. Oke adik-adik, Kayaknya mau bawakan firman Tuhan hari ini, tapi adik-adik siapkan dulu nih firman Tuhannya nih, Alkitabnya nih. Semua udah siap belum? Sudah ya? Semuanya sudah siap karena Kayaknya mau dengar suara adik-adik. Selama ini kan kakaknya yang bawain firman Tuhan, ya ada beberapa yang hanya membacakan firman Tuhan. Tapi kayaknya hari ini kita mau buka firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 1 sampai 19 ya adik-adik, supaya nanti di rumah adik-adik bisa baca Habakuk pasal 1 dan Habakuk pasal 2 ya. Jadi hari ini kita mau bawa firman, kayak mau bawa firman tentang doa Habakuk. Apa sih doa Habakuk itu? Isinya apa ya adik-adik ya? Yuk kita mau baca sama-sama ya, tapi kayaknya minta bergantian. Kayaknya minta bergantian di sini. Ada Fidel, ada Renat, ada Raymond, ada Christopher. Nanti kayaknya minta, kalau disebutkan namanya, kalian baca ya, dibuka itunya, speakernya, mute-nya. Ya. Baik, Kak. Sudah ketemu semua Habakuk pasal 3, ayat 1 sampai 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu? Sudah ketemu. Oke. Nah, adik-adik, ratapan itu apa ya artinya ya? Dengan kesedihan. Ya, coba Kak, sebelum kita buka Habakuk 3, Kayaknya mau lihat muka-mukanya yang sedih yang mana ya? Coba muka yang lagi sedih nih. Felicia, muka sukacitanya mana? Senyumnya. Coba di sini, siapa yang hari ini sedang bersedih? Yang bersukacita mana senyumnya? Coba lihat, tampilkan itunya Kak, gambarnya Kak, silakan Kak. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang sedang bersukacita tuh adik-adik ya. Dedek yang nggak punya gigi aja, dia bisa tersenyum. Giginya hanya 4 gitu ya, tapi dia bisa tersenyum. Nah, adik-adik, sebelah kiri gambar adik-adik, lihat tuh di layar adik-adik. Ada muka yang lagi bersedih. Ya. Ada yang lagi bahkan menangis. Nah, adik-adik mau yang mana? Yang mau bersukacita atau yang bersedih? Fidel mau yang mana? Mau yang Bingung. bersukacita? Bingung. Kalau Christopher mau muka yang mana? Bersukacita, Kak. Bersukacita. Nah, kalau Felicia? Hah? Bersukacita. Bersukacita. Ceris ada Ceris? Ceris ya. Pastinya semua mau bersukacita ya adik-adik ya. Nah, kalau bersukacita supaya ada damai sejahtera di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ketika kita sedih, kalian tepuk dada kalian sebelah kiri. Hai jiwaku, biarlah engkau bersukacita. Ya, jangan bersedih. Oke, yuk kita kembali buka di Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Nanti Kak Hena minta dulu David. Ada David di sini. David Christian guna apa ya? David dibuka suara itunya. Speakernya Habakuk pasal 1 ayat 1. Satu pasal aja ya, nanti gantian dengan temannya. Silakan. Ada di layar kalian juga ada. Ya. Sudah? Davidnya ada? David ada? Ketemu, Mi. Sudah ketemu, Kak. Ya, oke. Amin ya. Oke, baca. Habakuk pasal 3 ayat 1, David. Nanti bergantian dengan temannya. Adakah David? Oke, langsung Fidel deh, Fidel.
Dari yang mana, Ci? Habakuk pasal 3 ayat 1 aja. Baik. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Oke, ayat 2, Christopher. Tuhan telah kedengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku taati. Hiduplah itu dalam liparan tahun, nyatakanlah itu dalam lipatan tahun, dalam muka ingatlah akan kasih sayang. Oke, pasal 3. Pasal 3, Felicia. Dalam lintasan tahun dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat keempat. Ayat keempat, ada John? John ada? Ya. John ayat 4 ya. Habakuk 3 pasal tahun, 4. dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat kelima, Ceris, ada Ceris? Ada, Kak. Ceris ya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat 6, ada Gaby. Gaby ada. Ya, Ci. Ya, Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia amat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya mengapa terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Melanda bukit-bukit dan berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Oke. Ayat 7, ada Catherine. Catherine Angelin. Ayat 7 ada Catherine Angelin. Catherine Valencia. Kalau enggak Catherine Valencia. Ada? Catherine Valencia. Biar cepat ya. Angel ada? Angel. Catherine Valencia, ayo silakan, Dek. Ayat 7 ya. Oke, kalian bacakan ulang ya. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Ya. Ayat 8. Lalu ada Tasya. Tasya ada Tasya. Fania ada Fani. Dedek Fani. Ada Felicia Kalista. Apa sih? Kunci-kunci pintu. Felicia Kalista ayat 8. Langsung aja kalian bacakan aja ya, biar cepat ya. Ayat 8, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Ayat 9, perhatikan ya, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ayat 10, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ayat 11, matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ayat 12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu.
untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Ayat 14, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Ayat 15, dengan kudamu engkau mengajak laut, timbunan air yang membuih. Ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Ayat 17, sama-sama yuk adik-adik, kita sama-sama bacakan ya. Karena ini adalah kekuatan Nabi Habakuk ketika melewati masa-masa sulit. Ya. Oke, baca 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun ya adik-adik, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 yang terakhir, sama-sama yuk bacakan ya. 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti unta, membedakan aku berjejak di bukit-bukit. untuk mengikim Oke, jadi kita sudah baca Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19 ya. Nah, adik-adik, Kaina ceritakan dulu sejarah Habakuk. Habakuk itu artinya apa ya? Arti dari nama Habakuk? Apa, ada yang tahu? Nah, artinya adalah pelukan kasih. Nabi Habakuk. Nabi Habakuk, artinya pelukan kasih. Nabi Habakuk termasuk nabi besar atau kecil adik-adik? Nabi kecil ya. Dia adalah nabi ke-8 dari 12 nabi. Ya, dan Habakuk ini juga adalah penulis kitab Habakuk. Ada 3 pasal ya adik-adik ya dalam kitab Habakuk itu. Pasal 1, 2, dan 3. Pasal 1 menceritakan tentang beban Habakuk di mana Israel waktu terpecah menjadi 2, menjadi Israel utara dan selatan, dan sekarang menjadi Yehuda, adik-adik ya. Jadi Habakuk itu pada masa setelah Israel terpecah menjadi 2 dan menjadi Israel selatan, Yehuda itu dia diam di sana di zaman pemerintahan Raja Yoyakim, ya, Raja Yoyakim yang lalim dan kejam. Nah, adik-adik, di sana terjadi ketidakadilan, ya, ketidakadilan, banyak kelaliman, terus banyak penderitaan, adik-adik ya. Ada Nabi Habakuk melihat kok bangsa Yehuda ini tertindas ya adik-adik ya, menjadi bangsa yang tertindas. Nah, lalu Kak, selanjutnya Kak. Nah, Habakuk ini juga hidup sejaman dengan siapanya? Nehemia, Yoel, ya adik-adik ya. Itu adalah nabi-nabi kecil juga. Nahum juga ya adik-adik ya. Nah, kitab Habakuk ini ditulis sekitar 605 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, sebelum kerajaan Yehuda dalam pembuangan. Ya, adik-adik ya. Lanjut Kak, nanti Kak jelaskan lagi. Nah, adik-adik, tadi Kak udah bilang, Nabi Habakuk muncul saat Israel terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara yaitu Samaria, selatan menjadi Yehuda. Ya, oke lanjut Kak. Nah, adik-adik, apa sih pelayanan yang Habakuk lakukan? Ya, adik-adik. Nah, Nabi Habakuk itu fokus melayani wilayah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Iya, benar ya adik-adik ya. Dia fokus melayani di sana. Oke, lanjut Kak, silakan. Nah, Habakuk itu tadi kalian udah katakan hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim yang dikenal lalim ya, pada masa pemerintahan 609 sebelum Masehi sampai 598 sebelum Masehi. Lanjut Kak. Nah, akhirnya Habakuk menyatakan bahwa bangsa Babel itu adalah sebagai bangsa yang
kejam ya adik-adik ya. Dia pernah menaklukkan bangsa Mesir ketika Babilonia, bangsa Babel itu memperluas daerahnya adik-adik ya, dan menyatakan bahwa bangsa Babel sebagai untuk menghukum Tuhan terhadap Yehuda. Nah, nubuatan ini juga menunjukkan bahwa suatu saat bangsa Babel akan menyerang Yehuda ya adik-adik ya, karena dia ingin menguasai bangsa Yehuda juga adik-adik ya, menjadi negara adikuasa sebelum Babel menyerang Mesir yang menentang perluasan Babel itu ya adik-adik ya. Oke, lanjut Kak. Nah, pelayanan yang dilakukan Habakuk apa sih adik-adik ya? Nah, bangsa Babel mampu mengalahkan Mesir yang diperintahkan Firaun Neko di Sungai Efrat ya. Dia menjadi negara adikuasa seperti yang tadi Kaina katakan. Langsung Kak, lanjut. Nah, meskipun kejahatan bangsa Yehuda besar, Habakuk sempat mempertanyakan ya adik-adik ya, mempertanyakan keputusan Tuhan memakai orang-orang Kasdim untuk menghukum Yehuda ya. Padahal orang Kasdim adalah orang yang kejam dan tidak mengakui kebenaran Tuhan, bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan ya adik-adik ya. Oke, lanjut Kak. Nah, namun Habakuk melihat bagaimana Tuhan berkarya untuk keselamatan manusia ya, di mana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan adalah Allah yang setia, yang adil dan membela kebenaran walaupun umatnya dalam penderitaan. Nah, adik-adik, relevansinya dengan sekarang kita saat ini ya adik-adik ya, kita sedang dalam masa pandemi, sudah hampir 1,5 tahun. Tetapi Tuhan pernah nggak meninggalkan kita? Enggak kan? Tuhan itu tetap setia menemani kita. Di saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan sakit kita. Di saat kita tadi sedang sedih, muka kita sedih, Tuhan yang memberikan penghiburan. Ya, Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, yang kedua, Habakuk meyakini adik-adik ya, bahwa orang benar siapa ya adik-adik ya? Kita semua, orang yang sudah dibenarkan. Ya, orang yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan. Meyakini bahwa orang benar akan hidup oleh iman, tetapi kebalikannya orang fasik. Orang fasik ya orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup dalam ketidakbenaran, orang hidup dalam kejahatan, orang yang hidup dalam ketidakadilan, yang melakukan ketidakadilan, itu akan musnah. Ya, adik-adik ya. Oke, yang lanjut lagi Kak. Nah, Habakuk juga memberikan kekuatan kepada bangsa Yehuda. Harus tetap setia dalam kondisi apapun. Harus tetap optimis pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, adik-adik ya. Habakuk terus memberikan motivasi kepada bangsa Yehuda. Nah, lalu yang keempat adik-adik, Habakuk juga mengajarkan apa? Nilai-nilai kesabaran. Ya. Lalu kesabaran, ketekunan. Harus tekun, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Biar pandemi ini cepat berlalu, biar adik-adik bisa sekolah offline, ibadah juga kita di gereja, bertemu dengan teman-teman, dengan kakak-kakaknya, dengan guru-guru di sekolah, ya adik-adik ya. Dan pemahaman akan makna penderitaan. Ya, kita harus sabar, pada waktunya Tuhan akan memberikan semuanya, akan mengusir semua virus dari negeri Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, Tuhan akan memproses semuanya, pasti semuanya hasilnya baik. Ya, adik-adik ya. Nah, agar Yehuda mengerti rencana Tuhan sehingga seseorang tidak memaksakan kehendaknya. Adik-adik suka nggak kalau berdoa memaksakan kehendak? Tuhan, saya maunya ini nih Tuhan, saya maunya sepeda baru Tuhan. Nah, saya maunya rapot saya yang bagus, ranking 1 Tuhan. Tapi adik-adik harus ada syaratnya. Adik-adik setia nggak berdoa? Adik-adik rajin nggak belajar? Ya, adik-adik mengandalkan Tuhan nggak? Adik-adik taat nggak sama orang tua? Rajin nggak baca firman, ibadah? Ya, adik-adik ya. Harus kita lakukan semuanya. Nah, oke. Adik-adik lanjut Kak. Nah, adik-adik sebagai ungkapan Nabi Habakuk adalah bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya.
percayanya hati kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Ya, jadi nggak setengah-setengah, nggak seperempat, apalagi meninggalkan Tuhan, ya adik-adik ya. Karena apa? Sesungguhnya orang yang membusungkan, Habakuk 2 ayat 4, coba baca. Kita mundur, Habakuk 2 ayat 4. Kayaknya bacakan ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Artinya apa? Membusungkan dada, kita jangan sombong ya adik-adik ya. Tapi kita harus rendah hati, kita harus percaya bahwa hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami proses pemurnian supaya Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Oke, adik-adik lanjut Kak. Lanjut Kak. Nah, dalam perjanjian baru juga Rasul Paulus mengutip nih adik-adik ya, sebanyak 3 kali untuk membangkitkan iman, sebagai pembangkit iman. Nah, adik-adik di masa pandemi ini seringkali banyak orang yang, aduh kok Tuhan pandemi kok nggak selesai-selesai, aduh Tuhan kok banyak keluhan. Benar nggak adik-adik? Banyak yang mengeluh kan? Ya kan? Banyak, aduh kok susah bener gitu ya, mau ke sini aja harus. Terus apalagi adik-adik sekarang ya, di bawah 12 tahun nggak boleh masuk mall gitu kan, karena belum vaksin gitu. Nah, adik-adik percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan membersihkan virus dari muka bumi ini, bahkan dari Indonesia. Ya, virus ini cepat berlalu. Nah, ada 3 kali di dalam mana? Di dalam apa aja adik-adik? Di dalam kitab Roma ayat 1-17. Bunyinya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bentar ya adik-adik ya. Oke, baca deh. Tasya baca. Tadi Tasya Roma 1 ayat 17 baca. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Lalu, apalagi nih, di mana lagi? Di Galatia 3 ayat 11. Oke, baca lagi. Ada Fani? Fani, Dede ada? Dede Fani? Dedenya Tasya? Ya. Di Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di harapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar. Kedua ya adik-adik ya. Satu lagi di Ibrani 10 ayat 38. Saya minta Fidel, ada Fidel? Fidel. Ibrani 10 ayat 38. Fidel. Ya. Ya sih. Ibrani 10 ayat 38 sayang. Baca di layar. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Nah ini ya adik-adik ya, sebagai pembangkit iman, bahwa kita harus hidup benar, harus memiliki iman di dalam Tuhan. Oke, lanjut Kak. Nah, adik-adik, sikap waktu ketika Habakuk melihat bahwa bangsa Yehuda tertindas, ya apa yang dilakukan ketika Tuhan belum menjawab doanya? Di pasal 1 itu tentang perdebatan Habakuk dengan Tuhan. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Perdebatan Tuhan. Mengapa ya Tuhan terjadi seperti ini? Mengapa ya Tuhan terjadi ketidakadilan? Mengapa ya Tuhan terjadi penindasan? Itu banyak di Habakuk 1, di Habakuk pasal 1. Nanti adik-adik baca ya untuk melengkapi. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Habakuk ketika Tuhan seakan berdiam diri nih adik-adik?
ada di Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Oke. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan dan dalam doa. dalam doa. Nah, adik-adik, tadi di Habakuk 3 pasal 17 sampai seperti ini ya. Merasa pesimis. Artinya sudah putus asa ketika Habakuk melihat keadaan. Ya udah ya adik-adik. Dia katakan seperti ini di ayat 17. Sekalipun pohon ara itu adalah pohon yang hidup di Israel ya. Artinya lambang dari Israel. Tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya adik-adik. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya udah nggak ada lagi dalam kurungan kambing domba, semuanya terlepas. Ya, adik-adik. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ya tunggu ya. Namun, aku akan bersorak-sorai. Bersorak-sorai artinya apa, adik-adik? Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, walaupun dalam kondisi sulit. Walaupun dalam kondisi tidak enak, walaupun dalam kondisi yang berat, walaupun adik-adik dalam kondisi sedang sakit, ya, tapi kita tetap bersorak-sorak dalam Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap memuji nama Tuhan, ya, adik-adik. Nah, artinya bersukacita dalam pengharapan, adik-adik mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa, kepada Tuhan Yesus. Yang artinya yang membawa sukacita itu, ya, fokus kepada Tuhan Yesus yang memberikan sukacita. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Lanjut Kak, bersabar. Adik-adik harus sabar, ya, jangan cepat-cepat marah. Baru ngomong Christopher apa sih, gitu kan? Nah, cepat marah. Adik-adik harus bersabar dalam kesesakan, bersabar dalam masa sulit, untuk tetap menjaga hati kita untuk selalu bersyukur ya adik-adik. Yang ketiga, bertekun dalam doa ya. Dengan doa yang terus-menerus maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, karena dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Yang keempat nih terakhir adik-adik ya, apa ya? Siap melakukan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, semuanya mau melakukan firman Tuhan? Yang mau katakan yes. 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 Yang kencang, yang semangat adik-adik. Yang mau katakan amin. 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 Sekali lagi, yang mau katakan amin sambil angkat tangannya. Amin. Amin. Oke, sampai di sini firman-Nya ya adik-adik ya. Biarlah ayat hafalannya Roma 12 ayat 12. Nanti dihafalkan. Nanti biarlah firman Tuhan siang hari ini dapat memberkati adik-adik semua ya. Dan kita mau melakukan firman Tuhan selalu bersukacita dalam pengharapan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Kak Sansan. Ya adik-adik, tadi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita kasih jempol dulu yuk ke Kak Hena. Terima kasih Kak Hena atas firman-Nya Tuhan. Kak Hena. Terima kasih Kak Hena. Selamat, Tuhan berkati semua. Jempol yang berkati Tuhan. Saya berkati. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Iya, semuanya melek semua kan ya? Ada yang ngantuk tidur nggak nih? Ngantuk menguap boleh aja, tapi jangan tidur ya, lagi ibadah. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengar firman Tuhan, dan kakak berharap kalian semua diberkati ya, Roh Kudus memberikan pengertian lebih lagi kepada setiap kita. Sebelum kita mau tutup dalam doa, ada yang mau didoakan adik-adik? Semua sekolah oke ya? Sekolah online lancar ya? Oke. Catherine Valencia.
Catherine Valencia. Jangan makan permen di depan kamera, bagi-bagi dong. Lagi makan apa nih? Oke, di depan kamera coba kita kan ibadah sama-sama ya. Jadi ingat, teman-teman kalian bisa melihat kalian. Kakaknya bisa melihat kalian ya. Jadi kita sama-sama beribadah dengan baik ya. Oke, semua adik-adik kalian sehat ya. Seperti firman Tuhan tadi bilang dalam Habakuk 3, ya kan? Habakuk 3 ayat 18 adik-adik ya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk supaya kita bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mengapa kita harus bersorak-sorak, beria dalam Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita ya. Tuhan Allah itu kekuatan kita. Nggak gampang ya adik-adik ya saat kita mendengarkan berita yang bikin sedih atau susah atau sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita disuruh tetap untuk bersemangat, bersukacita. Tapi itu ada firman Tuhan dan kita percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada setiap kita untuk kita bisa melakukan semua itu. Amin. Oke, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau fokus. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kebersamaan ini kami boleh kembali beribadah online lewat Zoom ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur kami kembalikan padamu Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak, para pekerjamu yang sudah melayani pekerjaanmu, berkati adik-adik semua yang sudah join dalam ibadah ini, Tuhan Yesus berkati Bapa. Berikan kepintaran, kerajinan belajar kepada adik-adik dalam sekolah mereka Tuhan, berikan keberhasilan, kesuksesan Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, kebutuhan mereka Tuhan cukupi Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau yang mengetahui dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara, melindungi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gereja kami Blessed Kids dan GPDI Sahabat Allah. Engkau berkati Opa, Oma Paul, berkati semua para pengerja Tuhan Yesus, semua wadah Engkau berkati, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa, selalu berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta. Indonesia, kami percaya Tuhan segala virus dilenyapkan, pandemi segera berakhir, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia tangguh dan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat dan menyelamatkan Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini adik-adik mari kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, melindungi adik-adik semua. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik engkau akan tetap naik dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua ada dalam pemeliharaan-Mu, biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya dalam kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin adik-adik. Ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah datang beribadah. Dan jangan lupa firman Tuhannya, jangan lupa ayat hafalan hari ini. Yuk sama-sama kita buka kamera, kita memberkati bersama. Sophie. Oke. Kak Sansan foto hanya sekali saja, jadi tunjukkan senyumnya, tunjukkan giginya juga boleh, sukacita terus selalu di dalam Tuhan, ya. Pakai gaya juga boleh, jadi Kak Sansan hanya sekali saja. Oke adik-adik? Kak Sansan 1/3 ya. 1, 2, Tunggu bentar. Belum ya adik-adik ya. Oke. 1. Ini berbeda-beda nih ya. 1. Ini ada yang raise hand nih. Siapa nih yang raise hand nih? Benaya sama
Reinhard. Oke, 1, 2, 3. Oke, adik-adik. Selamat hari Minggu. Boleh dibuka kameranya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai minggu depan. Kakak Sansa.